Shalom. 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 Masih pagi-pagi selalu masih. Kalau pengikut Kristus itu harus semangat, ya. Shalom. Nah, itu loh. Itu menandakan berarti kita ada sukacita dan damai sejahtera. Amin. Sekalipun di tengah-tengah penderitaan. Seperti tema yang akan kita bahas hari ini, setia di tengah penderitaan. Nah, sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri. Dan pertama terima kasih untuk Ibu Gembala yang sudah mengizinkan kami untuk melayani di tempat ini, Pak Alvin, Bu Ini dan seluruh jemaat di tempat ini. Salam kenal semuanya. Perkenalkan nama saya Pendeta Beri Regen Waluya. Saya aslinya dari Manado. Sekarang tinggal di Malang, pelayanan di GKMI, Gereja Kristen Maranatha Indonesia sebagai wakil gembala, dan juga saya pelayanan di perjalanan dan di anak-anak narkoba, dan banyak lagi pelayanan saya yang lebih menjangkau kaum muda di tengah masa-masa yang sulit ini. Dan juga saya dengan anak saya di sini, dengan Britney dan Alvin dan Britney, dan terima kasih untuk penyambutan yang sungguh luar biasa, dan saya mengucapkan terima kasih. Nah, mungkin itu sedikit perkenalan dari saya. Nah, kita akan mulai untuk kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mulai, menderita kan? Kalau saya sih menderita, saya pakai ini, nggak terbiasa, gitu ya. Bahkan ibu-ibu dan bapak-bapak harus pakai masker. Ya, jadi akhirnya kita terbatas. Berarti ada penderitaan yang kita alami, gitu ya. Jadi kita akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam ayat 1 ayat 20 sampai 22. Tadi kita sudah membacanya. Saya ulangi kembali. Maka berdirilah Ayub, lalu menggoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, dan pujilah nama Tuhan. Dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membaca Ayub ini, apa yang terlintas di dalam benak kita? Tentunya kita melihat Ayub yang sangat menderita di dalam kehidupannya, di mana kita melihat keadaan-keadaan seperti ini sangatlah kebingungan atau mengalami kontradiksi, gitu ya, atau mengalami pertentangan atau berlawanan. Bagaimana mungkin orang yang menghadapi persoalan yang sangat berat seperti Ayub bisa melewati itu? Kalau kita tarik dengan masa-masa kita yang hari ini, maka kita mengalami itu juga. Tapi bagi saya lebih berat Ayub. Kenapa dibilang berat? Karena Ayub kehilangan segala-galanya, di mana hartanya, di mana keluarganya, di mana juga dia harus kehilangan jati diri, dan dia juga mengalami sakit yang sangat parah. Nah, ketika kita melihat penderitaan yang Ayub alami, kita harus mengetahui dulu siapa Ayub itu. Nah, Ayub itu adalah orang yang terkaya atau kaya raya, ya. Nah, Ayub juga adalah orang yang beriman. Ayub orang yang saleh. Ayub orang yang jujur dan setia. Ayub adalah orang yang selalu mendoakan anak-anaknya. Ayub seorang yang bermoral. Jadi pertanyaan, kurang apa ya Ayub ini ya? Kalau kita lihat dari kehidupan rohani yang begitu luar biasa, dia saleh, dia bermoral, dia jujur, setia. Terus kenapa ini bisa terjadi dalam kehidupan? Kenapa? Bahkan mungkin hari ini kita yang sedang mengalami, kita bertanya, kenapa Tuhan?
kenapa dan kenapa. Maka Ayub yang mengalami keadaan itu. Di sini kita melihat di ayat yang ke-8, ayat yang ke-20. Kita melihat bahwa Ayub tersungkur. Dia menggoyahkan jubahnya dan juga dia mencukur kepalanya. Nah, di sini kita melihat bagaimana Ayub yang saleh, jujur dan takut akan Allah tersungkur juga ketika mengalami penderitaan. Nah, di sini kalau kita melihat ketika dia tersungkur, ketika dia jatuh atau dia menggoyahkan bajunya dan mencukur rambutnya, itu pertanda kesedihan. Dia sedang berkabung. Nah, kalau kita melihat ketika zaman dulu ya, zaman PL, orang yang berduka tandanya adalah menggoyahkan baju, mencukur kepala. Nah, inilah yang diposisikan atau yang dirasakan Ayub waktu itu, sehingga dia sujud. Nah, kalau kita lihat sujud, kalau di dalam penafsirannya, dia bukan hanya sujud seperti biasa begini, tapi seperti kita yang kena masalah yang begitu besar, terus kita langsung tersungkur. Tidak ada lagi aba-aba, nggak ada. Dia langsung jatuh tersungkur ke bawah, di mana menandakan bahwa dia sangat-sangatlah sedih. Wow, kebayang kesedihannya Ayub. Sangat sedih, mungkin tidak ada lagi air mata. Karena kita tahu, kita lihat di pasal-pasal ayat sebelumnya, kita lihat bagaimana dia diambil harta kekayaannya, sekejap hilang. Anak-anaknya 7 laki-laki 3 perempuan. Wow, ada anak 1 langsung hilang sekejap damai. Bagaimana dengan Ayub? 10 orang anak. Kalau harta mungkin masih bisa dicari, tapi ini 10 orang anak hilang sekejap. Bagaimana perasaan? Apakah kita kuat seperti Ayub? Atau kita pergi meninggalkan Tuhan? Atau kita berbuat dosa? Ataukah kita tetap setia kepada? Mari kita belajar sama Ayub. Ayub yang luar biasa, memiliki iman yang kokoh, memiliki kesetiaan kepada Tuhan. Nah, kita lihat lagi, ketika dia sujud, dia jatuh lagi ke tanah dengan begitu sangat tidak berpengharapan. Dan kedua, dia menyembah. Tentunya ketika dia menyembah, penuh dengan kerendahan hatinya. Ketika dia menyembah, bukan asal menyembah, oh Tuhan biasa aja, tapi penuh dengan kerendahan hati, di mana menunjukkan bahwa dia benar-benar mau tersungkur di hadapan Tuhan, meskipun dia tidak tahu apa yang akan Tuhan perbuat bagi dia. Meskipun dia dalam keadaan kebingungan, kenapa dan kenapa, dalam keadaan bertanya-tanya, tapi dia tetap mau sujud menyembah Allah. Ini jadi penekanan bagi saya. Apakah ketika kita di dalam masa yang sulit juga, mungkin dalam hal kebingungan, kita bingung bagaimana dan apa dan mengapa, kenapa dan kenapa, apakah kita kembali kepada Tuhan atau kita kembali kepada yang lain? Atau kita cari kesibukan, kita cari mungkin orang-orang pintar, dan kita cari hal-hal yang lain yang akhirnya berpotensi untuk kita berdosa. Pertanyaan begini, apakah kita ketika mengalami masalah, kita lari meninggalkan Tuhan, kita berpaling kepada Dia, atau kita sujud tersungkur? Yang jawab Bapak-bapak dan Ibu dalam hati ya, karena yang tahu segala sesuatu kita pribadi dengan Tuhan,
Maka tidak ada yang kebetulan ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini yang menguatkan kita dan mengingatkan kita kembali. Kita belajar kepada Ayub. Bagaimana ketika dia mengalami masalah penderitaan yang begitu dalam dan bertubi-tubi, tapi dia tetap sujud menyembah Allah. Amin. Haleluya. Nah, kita bahas lagi ketika Ayub menyembah dengan kerendahan hatinya, itu menandakan bahwa dia tunduk kepada Allah. Jadi Ayub menanggapi semua musibah yang menimpa dirinya dengan kesedihan yang sangat, tetapi juga dengan kerendahan hati yang tunduk kepada Allah dan terus menyembah Dia di tengah-tengah kesukaran atau penderitaan yang begitu hebat. Inilah Ayub. Nah, kita melihat lagi, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalammu. Ini menunjukkan apa? Bahwa ketika kita datang tidak ada apa-apa, kita pulang pun kita tidak bawa apa-apa. Sekalipun Ayub begitu kaya, sekalipun ketika Tuhan mengembalikan semua itu, kita lihat di pasal 42 Tuhan mengembalikan semuanya 2 kali lipat. Tapi di sini ketika dia pun mengakhiri hidupnya, dia tidak membawa apa-apa. Kita juga datang ke dunia ini tidak bawa apa-apa. Sehelai benang pun tidak ada dalam tubuh kita. Ketika kita pulang pun kita dengan tangan kosong. Raja Alexander Agung sebelum dia mati, meninggal, dia panggil para jenderal yang terhebat. Dia bilang, kumpulkan semua dokter, kumpulkan harta saya dan lain-lain. Ketika saya harus mati, saya harus keluarkan tangan. Mereka harus keluarkan tangannya di luar, tidak di luar peti, di luar tangan begini. Dan ketika dia mau berjalan ke kuburan, semua hartanya, batu-batu, emas dan lain-lain disuruh mengiringi dia sampai ke pemakaman. Ini menandakan apa? Dia menyadari semua yang dia punya dia tidak akan bawa. Dia menyadari bahwa dokter paling hebat pun tidak akan bisa menyembuhkan sakitnya. Kekuasaan yang dia miliki juga tidak akan bisa membantu dia bangkit kembali. Maka di sini menjelaskan bahwa ketika kita datang dengan telanjang, kita pun akan pergi dengan telanjang, tidak membawa satu peser pun harta kita. Luar biasa. Ayub menyadari itu. Maka dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalam. Ada kesadaran diri yang Ayub punya. Dia tahu ketika dia hilang hartanya, pasti kalau kita manusia pasti banyak pertanyaan. Mungkin Ayub, kalau saya telusuri lagi, ada pertanyaan, tapi dia tidak sampai membukakan hati Tuhan. Bagi kita bertanya ketika kita menderita, itu sah-sah saja. Tapi jangan sampai kita berbuat dosa. Maka kita yang didikan Tuhan untuk berbalik 180 derajat atau bahasanya bertobat. Maka ketika orang yang sudah bertobat, yang sudah mengenal Allah lebih dalam lagi, maka konsep pemikirannya itu akan diubahkan Tuhan. Ketika kita ada masalah, pasti penyelesaiannya juga berbeda dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Nah, kita lihat contoh kepada Ayub, karena dia sudah lebih dahulu mengenal. Dia bergaul karib dengan Allah. Dia saling melakukan segala sesuatu untuk Allah. Tapi di dalam kekuatan imannya, ada satu pribadi datang mengganggu dia. Siapa? Si jahat. Karena dia melihat, dia bilang, dia datang pada Allah, dia bilang, Allah, mungkin Ayub ini biasa-biasa saja karena dia masih menikmati berkat-Mu yang berlimpah. Jadi
Iblis meragukan dia. Akhirnya iblis mencobai dia, tapi minta seizin Allah. Akhirnya dia dicobai. Mungkin dengan dia mengambil hartanya, Ayub akan berpaling dari Tuhan. Tapi ternyata 1-0, Ayub menang. Ya. Ayub tetap tegar, dia sujud menyembah Allah. Dan kedua, apa yang iblis lakukan? Dia mengambil anak-anaknya. 2-0 lagi. Ayub tetap menang. Amin. Jadi di sini mengingatkan kita, iblis boleh datang kepada kita, boleh menawarkan segala sesuatu. Mungkin dalam pekerjaan ditawarkan korupsi, agar supaya jabatan-jabatan akan dapat yang lebih baik lagi. Mungkin dalam usaha ditawarkan untuk cengli lah, gitu ya. Biasa mungkin harga sendiri kita permainkan dan lain-lain, gitu ya, untuk mendapatkan keuntungan yang lebih lagi. Mungkin di dalam gereja kita mengalami hal-hal yang tidak baik juga. Nah, dalam keadaan seperti ini, Ayub ketika menang dengan iblis, dia memiliki iman yang kuat. Ketika kita juga ditawarkan dengan hal-hal yang lain yang akibatnya mendukakan hati Tuhan, maka kita yang sudah bertobat harus memiliki sikap hati yang tegas. Amin. Kita tolak. No. Jangan no tapi ambil, gitu ya. Jangan seperti itu. Maka orang yang sudah dipulihkan Tuhan memiliki pandangan-pandangan dan sikap-sikap dan jalan keluar pasti dari Tuhan. Karena kita bergantung kepada Tuhan. Amin. Kalau kita bergantung kepada si jahat, maka jalan keluarnya juga jahat. Kalau kita bergantung pada kebenaran, maka jalan keluar kita juga menjadi apa? Benar. Nah, kita kembali lagi. Tadi sudah, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Ya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Jadi apa di sini? Semua atas kehendak Allah, maka semua terjadi. Mungkin di sini ada beberapa ya, nggak mungkin dong. Tapi di sini menjelaskan bahwa segala sesuatu sudah dibentuk, sudah dijadikan dari sebelum dunia ini ada. Maka kita hari ini yang ada, ini sudah di dalam perencanaan Allah semuanya. Kenapa saya bisa bilang begitu? Saya mengalami bagaimana dulu hanya bercanda zaman latar belakang saya begitu buruk, dan juga ada baiknya, tapi sedikit. Yang paling banyak buruk. Dulu bercanda kalau ada perselisihan, saya datang jadi penengah. Kadang-kadang teman saya, kamu ini seperti pendeta aja. Seperti itu dari SD, SMA. Dan ada sebuah, ya sore mungkin saya tunjukkan sedikit. Saya membuat sebuah baliho waktu itu. Teman saya sih yang buat, cuman lucunya waktu dia membuat itu, dia tawarkan ke saya, ini hanya bercanda. Saya ingat sekali 2009 waktu pas pencalekan. Nah akhirnya bercanda, ya sudah kamu masuk aja, ini hanya bercanda ya. Terus saya bilang, nggak usah lah, buat apa gitu kan. Akhirnya dipaksa, dan akhirnya saya mau juga. Tapi saya bilang saya nggak mau jadi anggota dewan, saya mau jadi wali kota saja. Mantap katanya. Oke, akhirnya ditulis, tapi saya bilang jangan deh, jangan jadi wali kota, saya jadi wakil aja, karena saya nggak bisa ngomong. Saya orang belakang layar aja, sebagai pengatur strategi. Tiba-tiba ditulislah teman saya wali kota, saya wakil wali kota. Dan ketika dia mau menulis gelar saya, dia bilang gini, gelarmu apa? Profesor, doktor, atau laborator bocor gitu kan.
Saya bilang jangan. Gelar saya 3 huruf aja. Apa almarhum, ALM gitu kan? Saya jangan. PDT saja. Dia kaget ngeliat pendeta. Waktu itu saya buat dia kan mabuk. Saya dulu narkoba parah. Suntik sudah sampai di leher, sehari 5 gram, memakai heroin dan semua. Jadi kita ini tempat sampah dulu. Apa yang membawa kita mabuk jadi lem, thinner, semuanya. Nah jadi ketika seorang yang hancur ini berkata dia menjadi pendeta, tentunya yang protes, teman-teman sendiri. Akhirnya ya sudah tulis lah, kan bercanda aja. Akhirnya dia tulis. Dan gelarnya apa? Doktor, nggak usah. Saya bilang STH, ST manis gitu ya. Ditulislah sedemikian rupa. Dan akhirnya 2018 kemarin, yang di depan Tuhan kasih, yang di belakang sebelumnya Tuhan kasih di bulan Agustus 2018. Dan Desember tanggal 18, 2018 di depannya udah nyusul. Di sini saya mengingatkan, semua ada di kendali di tangan Tuhan. Amin. Virus corona boleh ada, tapi kalau Tuhan bilang kamu belum saatnya untuk kembali. Amin. Makanya di dalam penderitaan kita jangan pernah takut. Baru kena gini, aduh cengeng. Kena ini sedikit cengeng, kena itu sedikit cengeng. Maka saya kembali lagi pada kesaksian tadi. Ketika itu semua ada, bukan perencanaan saya, tapi Tuhan sudah menentukan dari sebelum dunia ini ada. Amin. Saya 4 kali membunuh diri, tapi nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Ya Tuhan belum. Tuhan bilang belum waktumu. Kemarin saya dengar berita pemain bola kaki lagi habis main futsal, masih muda, tiba-tiba habis main meninggal. Bukan karena corona. Karena apa? Sudah waktunya dia kembali. Jadi ketika saya merefleksikan dalam kehidupan saya bagaimana 4 kali mencoba untuk bunuh diri, Tuhan pakai anak saya untuk mengingatkan. Akhirnya saya tidak jadi. Gitu ya. Mungkin udah terbang kembali lagi. Jadi waktu mau ke bawah, jadi ke depan kita nggak bisa. Ketika kita ada masalah, ke depan nggak bisa, ke belakang nggak bisa, ke kiri nggak bisa, ke kanan nggak bisa. Ke bawah pun dunia kematian menolak. Kalau iblis bisa ngomong, mereka mungkin lagi berdiskusi. Jadi kalau dia meninggal jangan kasih di bawah. Nanti dia bikin rusuh lagi di bawah. Dia menolak itu. Di bahasa guyonan saya, karena 4 kali. Kalau kita dulu orang sehat cari kematian, bermain-main dengan kematian, bermain-main dengan penderitaan, itu pribadi saya dulu. Ada orang hidup naik sepeda terus, olahraga terus, diet terus, segala macam, tiba-tiba dia lebih dulu dipanggil Tuhan. Teman saya sudah ribuan yang meninggal. Dari yang pakai narkoba, dari yang sehat, dari yang punya semua kalah dari Tuhan. Tapi kita yang hancur, yang hidupnya nggak benar, 15 tahun pakai narkoba, apa lagi? Semuanya dari kita itu. Tapi apa Tuhan bilang? Belum waktumu. Maka kita yang lagi hidup hari ini diberikan kesempatan untuk bernafas. Mari kita pergunakan tubuh kita ini untuk menjadi berkat. Amin. Berkat bukan berarti memberi uang. Bukan hanya itu. Tolong menolong. Kita senyum aja. Kita senyum aja. Orang sudah ada sukacita. Coba kita senyum kiri dan kanan. Biarpun pakai masker nggak kelihatan. Yang penting hati kita yang lurus. Amin. Amin. Jadi kita harus menjadi berkat selagi Tuhan masih memberikan kesempatan. Begitu juga dengan Ayub, ketika dia tahu kedudukannya, dia tahu kapasitasnya, dia tahu siapa dia,
Dia menyerahkan semuanya. Dia bilang Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Kalau bahasa Jawa apa? Sekarang bahasa Jawa apa ya? Terserah lah gitu ya. Sekarang apa ya? Terserah ya. Sorry kalau salah-salah sedikit, jadi karena orang Sulawesi. Jadi seperti itu. Jadi dia tahu menempatkan dirinya. Begitu juga dengan kita. Kita harus tahu menempatkan diri kita di hadapan Tuhan. Amin. Jangan kita sekarang seenak itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini 6 sikap Ayub yang berkualitas yang harus kita belajar dan kita lakukan. Yang pertama, ia setia dan taat beribadah. Ia hanya mengucap syukur dan menerima penderitaan. Dalam kedukaan, dalam kemalangan, dalam kesedihan, Ayub sujud menyembah dan memuji Allah dan tidak mempersalahkan Allah. Yang keempat, sikap Ayub, ia tidak berbuat dosa dan menjauhi kejahatan. Kelima, ia tidak menghujat Allah. Keenam, ia menjaga kualitas imannya di hadapan Allah. Apakah kita sudah menjaga kualitas iman kita di hadapan Allah? Apakah kita sudah setia dan taat beribadah? Apakah keenam sikap ini sudah kita miliki? Kalau ada yang sudah ada 2 dan 3, teruslah berjuang memperbaiki yang kurang. Tuhan terus memberi kita kesempatan. Amin. Sekalipun hari ini di dalam penderitaan yang begitu besar, berarti kalau kita masih coba tarik nafas, kalau masih bisa bernafas, berarti Tuhan masih memberikan kesempatan. Amin. Berarti Tuhan masih mengampuni kita, karena kita masih hidup, masih ada kesempatan untuk minta ampun ke Tuhan. Maka mungkin hari ini ada yang sedang bulan-bulanan, mungkin sedang hidup di dalam dosa, sedang mendukakan hati Tuhan. Hello, kembali. Kita sudah lihat gejala-gejala alam semakin dekat kedatangan Tuhan. Kita melihat itu semua sudah terjadi, yang kita sudah tulis segala macam. Jangan sampai kita terlambat. Maka hari ini ada kesempatan, hari ini pula kita ambil keputusan. Kita ambil komitmen kepada Tuhan. Kita mau setia dan taat kepada Tuhan. Amin. Nah, kita lihat dampak dari kesetiaan Ayub. Ayub menjadi unggul dalam imannya. Dan di sini kita lihat ayat 42 ayat 10, dari keunggulan imannya maka dia mendapatkan itu di ayat 42 ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dulu. Amin. Karena apa? Karena Ayub melekat kepada kebenaran. Amin. Dia tidak fokus kepada apa yang dia punya. Dia fokus kepada perintah Allah. Dia fokus kepada Allah. Maka janji Allah tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang. Allah selalu berjanji ya. Tidak. Allah kita bukan Allah pengingkar janji. Allah kita Allah setia dan adil. Maka ketika dia melihat Ayub seperti ini, banyak keadaannya alami, teman-temannya meninggalkan dia, istrinya juga meninggalkan dia, semuanya meninggalkan dia, harta dan lain-lain. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Amin. Tuhan melihat kualitas hatinya, Tuhan melihat kesetiaannya, maka dia mendapatkan semua itu bukan karena kehendaknya, tapi karena maunya Tuhan, menunjukkan bukti kesetiaan dia kepada Allah. Amin. Mari kita mau setia.
Atau masih mau bermain-bermain? Jadi refleksi bagi kita. Apa kita mau setia dan taat beribadah ketika berada dalam pemerintahan? Jawab di hati masing-masing. Apakah kita mengucap syukur dan menerima pemerintahan itu? Apakah kita ketika dalam keadaan kedukaan mau sujud, menyembah, datang memuji Allah dan tidak mempersalahkan Allah? Keempat, apakah kita bisa tidak berbuat dosa ketika dalam pemerintahan? Kelima, apakah kita dalam pemerintahan kita memuja Allah? Apakah kita mau menjaga kualitas iman kita di hadapan Allah? Apakah kita mau menjadi ayub masa kini? Disinilah Allah ingin mengajarkan kita bahwa Dia selalu memperhatikan kita sebagai anak-anaknya, karena Dia memberikan pencobaan tidak melebihi kekuatan kita. Amin. Kebenaran firman Tuhan. Saya memberikan quote sedikit. Kesetiaan kepada Allah adalah sikap mutlak menghadapi setiap penderitaan. Amin. Mari kita satukan hati kita